Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Surya Mulyana, kelas 1 TIE dari kelompok 12 dengan judul Sistem Manajemen Member Gym. Bersama dengan Linda Olivia akan memperlihatkan progres proyek akhir kami. Baiklah, saya akan menyebutkan fitur-fitur yang ada pada sistem kami. Kami memiliki 4 fitur utama. Yang pertama, pendaftaran dan manajemen data member. Kedua, login dan autentikasi. Ketiga, pembayaran membership digital. Dan terakhir, dashboard dan pelaporan. Saya akan memperlihatkan database-nya terlebih dahulu. Database dinamakan dengan nama DB-VL-Gym atau VetLife Gym. Strukturnya terdiri dari 4 tabel. Pada tabel users, terdapat atribut ID, username, password, dan role. Role dengan tipe data enum dibedakan dengan admin dan member. Pada tabel member, terdapat atribut ID member, ID user, nama member, email, nomor HP, alamat, dan tanggal daftar. Pada tabel membership, terdapat atribut ID membership, nama paket, harga, dan durasi. Pada tabel pembayaran, terdapat atribut ID pembayaran, ID member, ID membership, tanggal bayar, metode bayar, dan status. Status juga memiliki tipe data enum yang dibedakan dengan pending dan luas. Masuk ke bagian coding, saya akan menjelaskan secara garis besar. Pertama-tama dibuat folder-folder dengan struktur MVC, yaitu model, view, controller. Juga ada folder config yang berisi file koneksi PHP. Di dalamnya terdapat atribut koneksi dengan fungsi MySQLi-Connect. Digunakan untuk menghubungkan ke database. Lanjut bagian model. Pada file user PHP, isinya include dir config koneksi PHP. Ini digunakan untuk memanggil file koneksi PHP agar bisa mengakses isinya. Lalu ada fungsi login dengan parameter username dan password. Global koneksi. Ini digunakan untuk memanggil atribut koneksi agar bisa terhubung ke database. Lalu dibuat atribut query dengan fungsi MySQLi-Query. Query select kali from users, di mana username sama dengan username dan password sama dengan password. Ini artinya query ini memilih data dari database yang sesuai dengan apa yang diinputkan pengguna. Kemudian data tersebut disimpan dalam array. Dibuat atribut baru untuk menyimpan datanya, itu data. Lanjut pada bagian controller, dibuat file login controller. Diawali dengan session start, berguna untuk membuka memori di server, agar sistem bisa mengingat siapa yang sedang login. Lalu, dilakukan pengecekan apakah tombol login telah diklik. Jika iya, data username dan password akan diambil. Lalu dicocokkan dengan data login, username, password. Lalu ada penentuan untuk data. Jika role-nya sama dengan admin, maka masuk ke dashboard admin. Jika selain itu, maka masuk ke dashboard member. Selanjutnya bagian view, file login PHP. Di sini kami menggunakan Bootstrap versi 5. Lalu pada body dibuat kelas BG Light agar latar belakangnya berwarna abu-abu terang. Kami juga menggunakan sistem grid dari Bootstrap seperti Row Justify Content Center untuk menaruh form tepat di tengah layar. Lalu formnya dibungkus dengan komponen card yang diberi efek bayangan. Selanjutnya ada tab form. Di sini terpasang atribut action yang mengarah ke file login controller dengan metode pengiriman post. Artinya ketika tombol diklik, semua data input akan dikirim ke controller. Pada form terdapat dua kolom input.
Yang pertama dengan tipe teks, ini sebagai kolom input untuk username, dan kedua dengan tipe password untuk kolom input pada password. Terakhir ada button dengan tipe submit sebagai button login. Lanjut pada bagian view, admin, file dashboard. Diawali dengan session start, lalu dilakukan pengecekan pada session. Jika role bukanlah admin, maka otomatis akan diusir atau dialihkan kembali ke halaman login. Lalu, perintah exit digunakan untuk menghentikan seluruh sisa kode di bawahnya. Kemudian, pada bagian navigasi atas, kami menggunakan menu bar berwarna gelap dengan judul Fit Live Gym Admin. Lalu di kanannya terdapat button logout berwarna merah yang mengarah ke file logout controller. Selanjutnya, terdapat ringkasan informasi yang dibungkus menggunakan komponen card shadow dari Bootstrap, yaitu menampilkan total member, pembayaran, dan pendapatan. Dan terakhir di bagian bawah terdapat deretan tombol menu untuk operasional admin. Tombol-tombol ini berfungsi untuk mengarahkan admin ke halaman kelola data member, pembayaran, dan melihat laporan. Saya akan memperlihatkan tampilan website dari sistem kami. Pada bagian login, jika role yang masuk adalah member, maka diarahkan ke dashboard member. Jika yang login adalah admin, akan diarahkan ke dashboard admin. Juga sudah dilakukan penerapan CRUD. Tambah, sudah bisa edit dan hapus. Edit, simpan perubahan, dan juga hapus. Oke. Sekian penjelasan dari saya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Linda. Perkenalkan, nama saya Linda Olivia Putri, saya anggota kelompok dari Surya Mulyana. Saya dari kelas 1 TIE akan menjelaskan coding bagian yang akan saya jelaskan, yaitu dimulai dari pertama, member dashboard. Member dashboard ini adalah halaman utama di mana yang akan ditampilkan saat user login dalam web aplikasi. Jadi saat sudah berhasil login, user akan bisa melihat
data yang sudah ada dalam membership-nya, seperti paketnya, statusnya, dan kalau ia mau membayar membership atau tidak. Itu ada tombolnya. Selanjutnya yaitu dalam model member. Dalam model member ini adalah proses yang berhubungan dengan database. Jadi, em, file ini punya beberapa function atau fungsi seperti ini yang untuk menampilkan data member, menambahkan data member, mengubah dat, mengubah mana deh, mengubah data, menghapus data, dan mengambilkan satu data berdasarkan ID. Jadi, semua query SQL itu ditempatkan di file model. Sehingga controller ini nggak perlu dituliskan lagi SQL-nya berulang. Selanjutnya, dalam bagian controller, member controller. Member controller ini berfungsi sebagai penghubung antara view dan model, di mana saat admin menambahkan forum tambah data, dia langsung kirim ke dalam controller. Dalam controller ini, dia akan memanggil function dari sesuai masing-masing, seperti function tambah member, eh, function hapus member, nah, function edit member, dia akan bekerja sesuai dengan yang kita lakukan. Selanjutnya, dalam view admin member. Di sini ada member dalam admin kan? Itu karena dalam halaman ini digunakan untuk admin mengelola seluruh data member. Jadi, saat admin menambahkan member baru, dia akan seketika memasukkan data-data tersebut seperti nomor, nama, email, nomor HP, alamat dari member baru tersebut. Selanjutnya yang terakhir dalam admin itu ada edit. Edit di sini berfungsi untuk memperbarui data member yang sudah ada dalam dashboard admin. Kan admin melihat data member tersebut. Dia melihat, oh rupanya saya salah input. Jadi di situ dia akan mengedit data tersebut dengan cara saat menekan tombol edit, dia akan memanggil fungsi ambil member dalam model ini. Jadi data yang diperoleh akan ditampilkan kembali ke dalam forum. Dia langsung menunjukkan data yang sebelumnya kita belum edit menjadi data yang sudah kita edit. Sampai situ aja bagian yang saya menjelaskan. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.